warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puji Ayu Lestari. Saya dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 26. Pada video kali ini saya akan mengerjakan modul 5 mengenai VLAN dan trunking. Untuk yang pertama yaitu apa itu VLAN? VLAN adalah Virtual Local Area Network. Tapi untuk VLAN kita bahas nanti. Nah, misalkan di sini ada sebuah ruangan, kita gambar dulu. Nah, sebuah ruangan ini kita bagi lagi menjadi beberapa divisi. Misalkan di sini untuk divisi yang pertama, lalu ini untuk divisi yang kedua, dan ini untuk divisi yang ketiga. Setiap divisi ini kita kasih nama. Misalkan untuk divisi yang pertama namanya engineering, dan yang kedua namanya programming, dan yang ketiga namanya marketing. Oke. Setelah kita ngasih nama, selanjutnya kita akan mengasihkan VLAN-nya. Misalkan divisi pertama VLAN-nya itu 10. Dan untuk divisi yang kedua VLAN-nya itu 20. Kita hapus dulu. Untuk divisi yang kedua misal di sini VLAN-nya 20. Dan untuk divisi yang terakhir misalkan di sini VLAN-nya itu 30. Oke. Setelah mengasihkan nama dan mengasihkan VLAN-nya, selanjutnya kita akan mengasihkan IP pada setiap divisi. Misalkan di divisi yang pertama 192.168.10.024. Oke. Kita besarkan. Lalu kita lanjut yang divisi kedua, di sini IP-nya 192.168.20.0/24. Oke. Kita besarkan. Nah, seperti ini ya. Yang ini kita geser ke sini. Selanjutnya untuk divisi yang terakhir. Misalkan IP-nya 192.168.30.024. Oke. Kita besarkan. Nah, maka setiap divisi sudah mendapatkan VLAN, sudah mendapatkan nama, dan sudah mendapatkan IP-nya. Nah, karena setiap divisi ini sudah mendapatkan IP-nya, maka nantinya setiap PC ini akan terhubung ke switch. Misal dari ini terhubung ke switch, ini ke switch, yang sebelah sini juga ke switch, sebelah sini ke switch. Pokoknya mereka terhubung ke switch semua. Nah, seperti ini. Nah, di sini mereka sudah terhubung semua ke switch ya. Nah, misalkan kalian pengen ada bandwidth-nya. Kita tambahkan bandwidth untuk yang pertama. Bandwidth-nya misalkan di sini 10 MB, oke? Dan yang kedua, karena ini programming membutuhkan jaringan yang banyak, maka kita kasihkan ini 20. Oke.
Selanjutnya yang terakhir kita kasihkan ini 30. Nah, di sini nantinya VLAN itu akan berfungsi, yaitu untuk manajemen jaringan. Nah, jadi fungsi pertama dari VLAN itu yaitu untuk manajemen jaringan. Lalu untuk fungsi yang kedua dari VLAN itu untuk memecah broadcast domain. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu broadcast domain. Jadi broadcast domain itu untuk menghubungkan semua device yang terhubung. Seperti itu. Lalu misalkan broadcast domain. Di sini misalkan PC 1, ini PC 2 dan ini PC 3. Misalkan dari PC 1 mengirimkan paket ke PC 2, maka dari PC 1 akan ke switch terlebih dahulu. Lalu dari switch dia akan menyebarkan atau mengirimkannya ke PC 2 dan PC 3. Dia tidak akan mengirimkannya pada yang programming maupun marketing karena mereka sudah beda domain. Oke, seperti itu cara kerja broadcast domain. Nah, kalau secara nyata atau secara real itu kita melihat bahwa switch itu ada satu. Nah, kalau secara logikal switch itu ada 3. Di sini misalkan switch yang pertama terhubung pada engineering. Oke. Di sini switch yang ketiga. Switch yang kedua dia terhubung pada programming. Dan di sini switch yang terakhir atau yang ketiga dia terhubung pada marketing. Seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya kalau switch secara fisikal itu atau secara nyata itu memang ada satu. Tapi untuk secara logikalnya switch itu ada 3 ya teman-teman. Seperti itulah fungsi dari switch. Untuk yang pertama yaitu fungsinya untuk manajemen, yang kedua yaitu untuk memecah broadcast domain. Nah, maka pengenalan VLAN ini sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya pada aplikasi paket tracer. Kita buka aplikasi paket tracer-nya, lalu kita buat topologinya terlebih dahulu. Di sini agar tidak bolak-balik kita pencet kontrol, lalu kita klik pada PC-nya. Nah, di sini kita tambahkan PC-nya. Misal di sini topologinya seperti ini. Oke. Jika sudah kita tekan lagi, kita klik. Ini kita ganti menjadi PC 6 saja. Lalu kita tukarkan saja agar ini tidak terlihat ribet. Kita susun kembali. PC 2. Ini PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, ini PC 6. Lalu kita tambahkan satu buah switch. Oke, ini kita menggunakan switch yang ini 2960. Lalu kita tambahkan. Kita konekkan dengan kabel. Di sini kalau misalkan akan biar tidak bolak-balik ya, biar cepat, kita pencet kontrol lalu kita klik kabelnya. Nah, jadi ini tidak bolak-balik. Oke. Lalu yang sebelah sini. Nah, ini jika sudah tinggal kita klik lagi. Nah, ini semua PC sudah
dia terhubung pada switch. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Misalkan di sini IP-nya 192.168.10.024. Di sini 192.168.20.0/24. Lalu kita tambahkan VLAN-nya. Misalkan di sini saya ingin menambahkan yang sebelah sini itu VLAN 10 dan yang sebelah sini VLAN 20. Oke, seperti ini. Sebenarnya untuk VLAN itu bebas ya, teman-teman mau yang berapa itu bebas. Tapi untuk VLAN itu range VLAN-nya itu dari 1 sampai 4096. Oke. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan mengasih fill color. Misalkan kalian tidak mau dikasih warna, tidak apa-apa. Namun untuk pembeda, saya ingin menggunakan warna. Kita pencet OK. Nah, seperti ini. Misalkan kalian ingin ganti warna, ini opsional. Hanya untuk pembeda saja. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja. Oke, yang ini kita hapus saja. Nah, setelah ini kita mengkonfigurasikan IP-nya di sebelah sini. Sorry, ini 10 ya teman-teman, bukan 20. 192.168.10.0.24. Kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada setiap PC. Oke, ke menu IP configuration 192.168.10.1. Kita salin saja biar cepat. Nah, broadcast-nya udah, kita nggak usah ganti-ganti. Oke, di sini untuk PC 2 dengan IP 192.168.10.2. Lalu untuk PC yang 3, ini 192.168.10.3. Lalu untuk yang PC 4, ini sudah beda jaringan, yaitu IP-nya 192.168.20.1. Kita salinkan saja. Nah, oke, udah. Kita tempel di sini 20.2. Untuk PC 6, tempel saja lalu kita ganti. Sorry, 20.3. Yang ini tadi. Oke. Nah, setelah kita sudah mengkonfigurasikan IP-nya, selanjutnya kita akan menyeting VLAN-nya, yaitu dengan membuka CLI. Di sini switch, lalu kita ke menu CLI. Kita enter saja. Kita masuk pada mode user. Nah, sorry, ini sudah mode user, kita masuknya ke mode privilege. Pada mode privilege kita masuk ke mode global configuration dengan mengetikkan configuration conft itu ya.
Nah, pada menu config ini kita akan menamai nih, kita akan memisahkan. Yang sebelah sini kan, yang sebelah sini VLAN 10 dan yang sebelah sini VLAN 20. Misalkan di sini kita akan menyeting VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ketikkan VLAN 10, lalu kita enter, kita kasihkan namanya name VLAN 10, misalkan kita mau ngasihnya name programming. Oke. Lalu kita enter, kita keluar. Sebentar. Ya, kita keluar dulu. Nah, di sini berarti kita sudah menyeting VLAN 10 ini dan sudah mengasih namanya yaitu name programming. Selanjutnya kita akan mengelompokkan VLAN 10 ini pada interface-interface-nya di sini ya. Di sini untuk PC1 interface-nya FA01. Untuk PC2 interface-nya FA02 dan untuk PC3 interface-nya FA03. Oke. Kita akan mengkonfigurasikannya. Oke, di sini sudah keluar dari konfigurasi VLAN tadi. Selanjutnya pada mode global configuration ini kita ketikkan int fa untuk PC1 01 seperti ini ya. Lalu kita ketikkan switch port mode access ini untuk mengaktifkan. Lalu kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Nah, coba kita lihat apakah ini sudah masuk di VLAN 10 dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini untuk interface FA01 sudah masuk ke VLAN 10 yaitu namanya programming. Selanjutnya kita akan menyeting pada PC2 dan PC3-nya. Oke, langsung saja untuk PC2 dengan interface FA02. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu kita ketikkan kembali switch port access VLAN 10. Nah, lalu langsung saja kita menyeting untuk interface FA03 atau ini untuk PC yang 3 dengan mengetikkan switch port mode access dan switch port access VLAN 10. Lalu kita keluar dan kita akan mengecek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Oke, di sini pada VLAN 10 dengan nama programming. Di sini pada menu port udah terhubung pada FA01, FA02 dan FA03. Nah, selanjutnya ini kan baru menyeting untuk VLAN 10. Selanjutnya kita akan menyeting untuk VLAN yang 20. Di sini interface yang terhubung FA04, ada FA05 dan yang terakhir FA06. Langsung saja, bagaimana sih caranya agar cepat? Jadi kalian bisa mengkonfigurasikan secara cepat dengan mengetikkan interface room FA tadi kan 046 ya. Oke, di sini ada kesalahan pada penulisan.
interface range. Bukan room tapi range. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan, kita kan belum menyeting nama untuk VLAN 20 ya. Kita keluar dulu. Lalu kita ketikkan VLAN 20. Lalu kita namai dengan nama marketing. Nah, kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 20 dengan nama marketing kita belum menyeting interface-nya. Oke, langsung saja kita menyetingnya. Oke, kita di sini menggunakan cara yang cepat ya. Jadi kalian bisa mengetikkan interface range FA04. Nah, kenapa 4 sampai 6? Karena di sini itu dari FA04 sampai FA06 seperti itu. Langsung saja. Lalu ketikkan switch port mode access. Mana ini kok nggak ada? Oke, kita ketikkan switch port mode access. Selanjutnya kita ketikkan switch port access VLAN 20. Oke, selanjutnya kita akan melihat to show VLAN brief. Nah, di sini pada VLAN 20 dengan nama marketing sudah kita setting, yaitu FA04, FA05, dan FA06. Nah, ini sudah kita setting. Coba kita uji menggunakan ping ya, teman-teman. Oke, untuk ini bisa. Apakah untuk ini bisa? Tidak bisa ya, teman-teman. Ini untuk mengirimkan ini mereka tidak bakal bisa terhubung. Lalu selanjutnya kita akan melihat MAC address-nya ke menu simulation ya. Tapi sebelum itu saya akan mengecek di switch-nya. Kita keluar. Kita mengecek apakah ada MAC address dengan mengetikkan show MAC address table. Oh sorry, kita harus keluar dari menu config dulu. Dari mode global configuration. Kita ketikkan show MAC address table. Oke, di sini ada MAC address-nya. Kita hapus terlebih dahulu dengan mengetikkan clear MAC address table. Kita cek. Nah, di sini sudah tidak ada yang terhubung ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke menu simulation ya. Pada simulation ini kita akan mengirimkan paket ARP. Kita akan melihat bagaimana proses pengiriman itu. Nah, misalkan ini dari PC 1 ke PC 2. Di sini tipenya masih ICMP. Lalu kita cek pada command prompt-nya.
ARP min A. Kok di sini sudah tidak ada. Kita ulangi. Dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini ARP artinya mereka belum pernah saling berkenalan. Langsung saja kita kirimkan paket ARP-nya. Nah, dia akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch dia akan menyebarkan ke PC 2 dan PC 3. Dia tidak akan menyebarkan ke sini karena dia berbeda VLAN-nya ataupun berbeda network-nya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang akan merespon tentunya PC 2. Karena PC ini yang memiliki IP 192.168.10.2. Nah, maka ini proses yang MAC address ini mereka sudah mendapatkannya. Lalu dari PC 2 dikembalikan lagi ke PC 1. Dari switch dia akan mengirimkan ke PC 1. Nah, maka proses pengiriman paket ARP sudah selesai. Selanjutnya dari PC 1 akan mengirimkan paket ICMP atau paket ping. Nah, ini dari PC 1 dia akan mengirimkan ke switch dan dari switch dia akan mengirimkan pada PC 2. Lalu PC 2 menerimanya, dia akan mengembalikannya lagi ke PC 1 melalui switch dan switch akan mengirimkan ke PC 1. Nah, di sini sudah successful. Selanjutnya berarti ini yang proses konfigurasi VLAN sudah selesai. Oke, kita masuk ke real time. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membuat topologi ruangan 2. Oke. Sama seperti ini topologinya. Misalkan di sini PC 7, PC 8, PC 9 dan di sebelah sini yaitu ada PC 10, PC 11, PC 12. Lalu kita akan menambahkan switch. Pakai yang 2960. Lalu kita akan menghubungkannya menggunakan kabel. Oke, agar tidak lama, kita klik kontrol lalu klik kabelnya. Lalu kita lepas. Nah, maka dia akan otomatis ya, agar kita tidak bolak-balik. Nah, ini sudah selesai. Kita atur lagi jaraknya biar tidak sembrewut ya. Nah, kita hubungkan switchnya. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih fill color. Kayak misalkan di sini warna pink ya, ini untuk pembeda saja. Dan yang sebelah sini warna biru.
Nah, oke. Nah, ini kita sudah membuat topologi dua ruangan, atau ini ada dua gini ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai terang. Apa itu terang? Oke. Nah, apa itu terang? Jadi terang itu gunanya untuk menghubungkan dari switch ini ke switch. Sorry, ini kepencet. Dari switch ini ke switch ini. Jadi nanti dia akan artinya itu dia akan memilih mana saja VLAN yang bisa melewati kabel ini. Jadi dia itu untuk menghubungkan dua switch. Begitu ya, teman-teman. Oke, kita samakan saja untuk IP-nya. Oke, di sini IP-nya 192.168.10.24 dan yang sebelah sini, sorry bukan ini. Yang sebelah sini 192.168.20. Lalu di sini VLAN-nya sama ya, VLAN 10, dan di sebelah sini VLAN 20. Langkah yang pertama yaitu kita akan men-setting VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk pada switch. Lalu kita masuk ke mode privilege, kita ketikkan const. Lalu setelah itu kita masuk ke mode VLAN. Di sini misalnya VLAN 10 dulu. Lalu namanya name programming. Oke. Ini untuk menamai VLAN 1 sudah selesai. Kita lanjut untuk menamai VLAN 20. Namanya yaitu marketing. Sorry, ada typo. VLAN 20 name marketing. Coba kita lihat do show VLAN brief. Di sini untuk VLAN 10 dan 20 sudah ada namanya yaitu programming dan marketing. Lalu untuk portnya kita belum men-settingnya. Oke, langsung saja. Di sini kan dari yang VLAN 10 ada FA01, 02 dan 03. Oke. Langsung saja kita setting. Di sini kita keluar dulu. Lalu kita ketikkan int FA01. Berarti 3. Kita cek. Oke, benar ya, FA01 sampai 3. Kita keluar dulu. Kita masuk ke menu global configuration, const
Oh ya, tadi kita salah mengetikkan. Interface range FA 0 sampai 3. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu kita ketikkan switch port access. Karena ini untuk VLAN 10, maka kita ketikkan switch port access VLAN 10. Lalu kita cek, kita keluar dulu. Kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini pada VLAN 10 yaitu programming sudah ada interface-nya yaitu FA01, 02, dan 03. Kita lihat untuk VLAN 20 di sini dari FA04 sampai FA06. Oke, kita cek ya. Kita konfigurasikan ya. Langsung saja ini VLAN 2. Langsung ke INT interface range FA04 sampai 6. Oke, lalu kita ketikkan switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lalu kita exit. Kita cek dengan mengetikkan do show VLAN brief. Nah, di sini di VLAN 20 kita sudah selesai menyetingnya, dan di sini ada interface ada FA04, 05, 06. Nah, ini artinya VLAN ini sudah berhasil kita settingnya, teman-teman ya. Berarti ini untuk proses VLAN sudah kita setting. Lalu untuk terang di sini berapa ini? Oke, untuk VLAN sudah berhasil kita setting. Oh ya, ini tadi ketinggalan, belum kita tuliskan. VLAN 20. Nah, tadi kita sudah menyeting untuk nama VLAN dan interface-nya. Selanjutnya untuk trunking-nya yaitu di switch-nya. Di sini FA07. Kita setting. Pertama kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan conf t. Lalu kita ketikkan interface-nya yaitu INT FA07. Lalu kita konfigurasikan mode terang ya, switch port mode terang. Nah, di sini kalau sudah ada tulisannya di sini change state to up, berarti dia sudah berjalan atau dia sudah menyala. Oke, kita keluar. Untuk mengecek apakah dia sudah beneran aktif dengan mengetikkan do show interface terang. Nah, pada port FA07 di sini statusnya sudah trunking ya, teman-teman. Lalu kita setting yang satunya. Di sini berapa ini? Portnya FA07 ya. Oke, di sini sudah pada mode global configuration. Langsung saja INT FA07. Kita langsung mengetikkan switch port mode terang. Lalu kita cek apakah dia juga sudah
berjalan dengan mengetikkan the show interface terang. Nah, di sini juga sudah mode on. Statusnya juga sudah tracking. Oke. Nah, berarti kita sudah selesai mengkonfigurasikan dari switch ini. Sudah mengkonfigurasikan pada mode terang. Coba kita tes menggunakan pink. Oh, kita lupa belum menyeting IP-nya, teman-teman. Di sini setting dulu 192.168 10 ya. Ini berarti 4. Jika belum disetting IP-nya, maka ini tidak akan bisa terhubung ya, teman-teman. Tadi saya kelupaan. Oke. Ini berarti 6. Nah, ini untuk yang VLAN 10 sudah kita setting. Selanjutnya untuk VLAN 20. VLAN 20 192.168.20.4. Nah, dan ini yang terakhir. Nah, PC-PC ini sudah dikonfigurasi. Coba kita kirimkan dari PC 1 ke PC 7. Oke, bisa dilihat ini sukses. Kenapa bisa berhasil? Karena kita sudah menyeting pada mode terang. Sini juga sudah berhasil. Oke, teman-teman, jadi kita sudah belajar mengenai terang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mencoba mengeping antar VLAN ya, teman-teman. Dengan masuk ke simulation. Di menu simulation ini kita bisa melihat tahapan paket ARP itu terkirim. Misalkan ini dari PC 1 ke PC 7. Nah, di sini sudah tertulis ICMP atau dia itu sudah pernah saling berkenalan, sudah pernah saling berkomunikasi. Oke, jadi kita delete saja, kita ganti dari PC 2 ke PC 9. Nah, di sini menunjukkan bahwa ARP, berarti mereka belum mendapatkan MAC address-nya, mereka belum pernah saling berkenalan. Lalu dari PC 2 ini dia akan mengirimkan paket ARP ke PC 9 dari switch. Lalu dari switch dari switch dia akan menyebarkannya ke PC 1 dan PC 3. Ini dia tidak berhasil karena ya IP yang di bawah switch tadi itu bukan milik mereka. Lalu dari switch ini dia akan menyebarkannya ke PC 7, PC 8, dan PC 9. Kita lihat manakah yang
menerimanya. Nah, di sini yang berhasil itu PC 9 ya. Di sini ini berarti mereka tidak bisa. Nah, berarti dari PC 2 itu sudah mengirim paket ARP ke PC 9. Lalu selanjutnya yaitu dari PC 9 ini akan mengembalikan lagi kepada PC 2. Oke, jadi dia akan melewati switch. Nah, jika sudah mengirimkan paket ARP, dia akan mengirimkan paket ICMP atau paket ping. Kita lanjut saja. Dari PC 2 dia akan berhenti di switch. Dari switch dia akan ke switch lagi. Lalu dari switch dia akan mengirimkan ke PC 9. Lalu dari PC 9 dia sudah menerimanya dan dia akan membalasnya atau mengembalikannya lagi ke PC 2. Dia akan berhenti ke switch, lalu ke switch lagi dan dia akan mengirimkannya ke PC 2. Di sini bisa dilihat bahwa successful, artinya mereka sudah berhasil berhubungan. Oke, jadi proses simulation atau proses pengiriman paket ARP sudah selesai. Coba di sini yang PC 4 ke ini apakah dia berhasil? Dan dia juga sudah sukses. Oke. Nah, jadi kita sudah mencoba belajar ping antar VLAN ya, teman-teman. Dan tadi bisa dilihat hasilnya itu berhasil. Selanjutnya kita akan belajar mengenai allotron atau allotron. Pada switch ini kita pada ini ketikan perintah to show interface strong. Nah, bisa dilihat di mode ini artinya VLAN mana saja yang bisa terhubung pada FA07. Di sini karena default maka dia bisa terhubung ke mana saja. Di sini 1 sampai 1005. 105 ini ya. Di sini ini ya, berarti dia VLAN ini bisa terhubung ke FA07. Itulah flash allowed on RAM. Kalau untuk flash allowed and active in management domain, ini adalah VLAN yang mencoba untuk berhubungan dengan FA07. Atau ini yang mencoba melewati FA07. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi allowed on RAM atau mana saja VLAN yang bisa lewat pada FA07. Langsung saja karena ini sudah mode configuration, kita langsung mengetikkan int FA07, lalu kita ketikkan switch port mode low switch port mode langsung saja untuk kita salah switch port trunk allowed VLAN 10 20. Nah, lalu kita keluar, lalu kita ketikkan perintah do show int interface RAM.
Bisa dilihat bahwa VLAN 10 dan VLAN 20 adalah VLAN yang sudah melewati FA07 atau ini karena kita sudah menyetingnya, jadi ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti ini proses allowed on trunk. Nah karena kita sudah belajar allowed on trunk, selanjutnya kita akan membuat topologi ruangan 3 teman-teman. Sama kayak ini kita tambahkan ya. Oke, kita control PC 1, PC 2, PC 3. 13, 14, 15. Lalu ini. Lalu ini. Lalu ini. Lalu tambahkan switch-nya. Mana ini switch? Oh iya, di sini lupa. Lalu kita tambahkan kabel. Klik kontrol, lalu kita klik kabelnya agar bisa terhubung otomatis. Lalu kita ke yang sebelah sini. Sudah. Lalu ini opsional, saya mau menambahkan colornya. Ini untuk VLAN 20. Lalu di sini untuk VLAN yang 10. Ini warnanya beda-beda, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting ini pink. Oke. Setelah itu bentar, kita kasih nama dulu. Di sini VLAN 10 dan di sini VLAN 20. Nah, seperti ini. Ini untuk yang ini kita copy saja. Oke. Kita samakan ya IP-nya. Yang ini kita hapus saja. Nah, oke, lalu kita setting IP-nya. Jangan lupa, nanti kayak tadi nggak bisa terhubung. Berarti di sini 192, 168, 10, 7. Oke. Di sini IP-nya 8. Lalu di sini
Sorry, di sini dulu. Oke, ini 9. Oke. Ini berapa? 7. Kita salin saja. Kita salin. Kita tempel ini 8 ya. Oke, sudah. Untuk PC yang terakhir di sini. Nah. Oke, kita sudah selesai mengkonfigurasi IP-nya. Ini kita belum menghubungkan kabel. Ini untuk yang switch. Oke. Nah, sama langkahnya seperti yang tadi ya, teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi VLAN-nya, menyeting VLAN-nya di sini dari FA01 interface-nya ya. Kita cek dulu FA01 sampai ini berapa? 03. Ini dari 04 sampai 06. Langsung saja ke switch-nya. Oke. Kita masuk ke privilege, lalu mode global configuration, kita ketikkan interface range FA01 sampai 3 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Sorry, kita ini belum menyeting VLAN-nya. Kita masuk dulu ke mode VLAN-nya. Kita pertama setting VLAN 10 dulu. Lalu di sini kita namain VLAN-nya programming. Lalu kita keluar. Lalu ini untuk VLAN 20. Namanya itu marketing. Name marketing. Kita keluar. Lalu kita cek menggunakan do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 10 dan VLAN 20 sudah aktif tapi belum ada portnya. Kita konfigurasikan portnya. Ini udah masuk di menu global configuration. Langsung saja interface range FA01 lalu kita ketikkan switch port mode access. Karena di sini akan menyeting untuk VLAN 10 terlebih dahulu, maka kita ketikkan switch port access VLAN 10. Lalu kita keluar. Kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya portnya. Lanjut saja ke VLAN 20. Interface range FA01. Sorry. Di sini berapa? FA04 sampai 06 ya. Di sini ketikkan seperti ini. Lalu ketikkan switch port mode access karena ini VLAN 20, maka switch port access VLAN 20. Lalu kita cek menggunakan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif ya teman-teman.
Dan ini kita sudah mengkonfigurasi portnya. Berarti VLAN ini sudah selesai kita konfigurasi. Nah, oke. Selanjutnya pada mode terang kita setting terlebih dahulu. Kita masuk ke switch. Ini berapa? FA ini berapa ini? Di switch, aduh, pencet. Mana tadi? Kita konfigurasi terang, mode trunking. Di sini kita geser dulu FA08 dan di sini FA07. Kita masuk ke sini. IN konte, kita ketikkan INT FA08. Lalu kita masuk ke mode trunking. Switch port mode terang. Oke, ini sudah di mode terang. Selanjutnya untuk mengecek mode terang, kita ketikkan perintah do show INT atau interface terang. Oke, di sini FA08 trunking dan modenya sudah on. Oke. Artinya kita sudah berhasil pada mode trunking. Sini kita cek do show INT terang. Di sini FA07 sudah statusnya sudah trunking tapi modenya auto, belum on. Oke, kita setting dulu. Sorry. Ini INT FA07. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Lalu untuk mengecek ini kita bisa keluar dulu. Do show interface terang. Bisa dilihat pada FA07 ini modenya sudah on dan statusnya sudah trunking. Kita coba cek salah satu. Oke, di sini sudah sukses ya teman-teman. Coba ini dari ini. Oke. Di sini prosesnya sudah sukses, berarti mereka sudah berhasil. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat topologi 3 ruangan, atau ini kan 1, 2, 3. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke materi selanjutnya, tapi saya lupa namanya. Nah, oke, karena ini masih terlihat ruwet ya, ini masih terlihat amburadul. Saya jeda videonya terlebih dahulu karena saya ingin merapikan topologinya. Saya jeda dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya, yaitu trunking pada multi-layer switch atau MLS. Oke, di sini kita tambahkan dulu multi-layer switch-nya. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel auto. Oke. Lalu kita klik fast forward time. Nah, agar dia menjadi hijau.
agar dia berjalan. Oke, langsung saja ke switch pada ruangan 3. Kita konfigurasikan mode terang. Masuk menu privilege, lalu masuk menu global configuration. Ketikkan interface-nya. Di sini berarti interface FA08 itu milik switch ruangan 3 dan FA01 itu milik MLS. Kita ketikkan INT FA08, lalu kita langsung saja mode terang. Lalu kita cek apakah sudah dalam mode terang. Show INT terang. Bisa dilihat bahwa switch pada ruangan 3 ini ada dua interface yang terhubung, yaitu FA07 dan FA08, dan statusnya sudah trunking semua. Lanjut, kita ke multilayer switch-nya. Masuk ke privilege, lalu global configuration. Ketikkan interface-nya tadi FA01, lalu switch port mode terang. Nah, di sini ada tulisannya command rejected. Ini artinya tidak bisa karena encapsulation-nya itu auto. Jadi sebenarnya terang itu ada dua mode. Yang pertama itu ada yang namanya ISL atau ini itu milik Cisco. Nah, jadi ini itu artinya switch yang milik Cisco apabila bertemu dengan switch yang milik Cisco lainnya, maka dia bisa menggunakan yang ISL ini. Lalu selanjutnya yaitu ada .1 key atau ini itu open standard. Open standard. Nah, jadi ini itu artinya apabila switch milik Cisco ini terhubung dengan switch yang lain, misalkan switch RJ, itu dia bisa menggunakan encapsulation .1 key. Nah, kalau untuk yang di sini bisa kita lihat dia encapsulation-nya 802.1 key. Jadi dia support di ISL kalau switch yang ini. Nah, kalau yang multilayer switch ini dia bisa terhubung ke ISL dan encapsulation .1 key ini. Jadi dia bingung mau menggunakan yang mana. Nah, maka dari itu kita setting dulu yang encapsulation-nya dengan mengetikkan switch port terang encapsulation .1 key. Lalu kita ketikkan switch port mode terang untuk merubahnya menjadi mode terang. Kita cek dengan mengetikkan show INT terang. Di sini bisa dilihat interface FA01 statusnya sudah trunking ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu
proses trunking pada multi-layer switch. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori dynamic trunking protocol. Oke. Jadi di sini sudah ada tabel DTP atau dynamic trunking protocol. Nah, di sini ada trunk sama ada akses. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai trunk dan akses. Jadi trunk ini dia akan terhubung ke switch dan akses ini terhubungnya itu ke end device seperti itu. Nah, oke, jadi kita akan membahas mengenai dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, kalau misalkan dynamic auto ini terhubung dengan dynamic auto, maka dia akan menghasilkan akses. Kalau dynamic auto dan dynamic auto. Kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka dia akan menghasilkan trunk. Kalau dynamic auto bertemu dengan trunk, maka dia akan menghasilkan trunk. Dan yang terakhir, apabila dynamic auto bertemu dengan akses, maka dia akan menjadi akses. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan ada ada dua buah switch. Nah, dua buah switch ini dia modenya yang pertama itu dynamic desirable dan yang switch 2 itu dynamic auto. Maka dynamic desirable terhubung dengan dynamic auto, dia akan menghasilkan trunk. Jadi di sini dia akan trunk seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini ada modenya itu trunk dan dia akan terhubung ke akses, maka dia hasilnya not recommended. Jadi di sini misal ada dua switch dan yang satu ini trunk. Misal di sini ini tuh trunk, ini akses, maka dia not recommended. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, maka dari itu kesimpulannya adalah jadi dynamic auto ini kita ganti. Jadi dynamic auto ini sifatnya itu menunggu. Dynamic auto ini sifatnya menunggu. Untuk dynamic desirable ini sifatnya mengajak. Ini menunggu, ini mengajak. Dan untuk trunk ini sifatnya dia memaksa. Dan untuk akses ini dia sama kayak trunk, yaitu memaksa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu kalau dynamic auto menunggu, dynamic desirable
mengajak, terang itu memaksa, dan akses memaksa. Oke. Untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi dynamic trunking protocol. Oke, untuk yang pertama kita sediakan dua buah switch seperti ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel auto. Di sini masih merah, kita menggunakan fast forward time agar di sini dia sudah berjalan. Lalu kita cek pada switch yang ketiga ini, kita cek modenya, kita masuk ke privilege, kita masuk ke global configuration, kita akan mengecek mode yang ada pada switch 3 ini, mode defaultnya gitu ya teman-teman, dengan cara mengetikkan do show INTFA. Ini interface-nya 01 ya. FA 01 switch port. Oke. Oke, bisa dilihat bahwa administratif modelnya di sini dynamic auto dan operational modenya itu static access ya teman-teman. Lalu coba kita cek pada switch yang ketiga ini ya teman-teman. Switch yang keempat ini. Masuk ke mode privilege, configuration, config. Oke. Kita ketikkan INTFA. Interface-nya ini 1 juga ya, 01. Kita lalu ketikkan show INTFA 01 switch port. Hari ini kurang do show INTFA. Nah, bisa dilihat untuk administratif model sama operasional modenya, untuk administratif modenya dia dynamic auto, untuk operasional modenya dia static access. Nah, ketika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka dia akan menjadi access seperti itu. Lalu kita akan coba mengkonfigurasikan untuk yang administratif modenya. Di sini kita akan mengubahnya menjadi dynamic desirable dengan cara mengetikkan switch port mode dynamic desirable seperti ini. Nah, lalu kita cek do show INTFA 01 switch port. Bisa dilihat di administratif dan operational modenya dia sudah berubah. Di sini dynamic desirable dan modenya itu RAM. Di sini dynamic desirable itu kan sifatnya mengajak. Sedangkan untuk dynamic auto sifatnya itu menunggu. Kita cek lagi coba. Nah, di sini
modenya sudah berganti menjadi mode terang. Maka dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, dia akan menghasilkan terang karena dynamic desirable itu sifatnya mengajak. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasikannya menjadi mode terang ya, dengan mengetikkan switch port mode terang. Kita ketikkan dulu int fa01, lalu switch port mode terang, lalu kita cek to show int terang. Oke, di sini modenya sudah ranking ya teman-teman. Lalu kita coba cek. Nah, di sini pada administratif modenya juga ikut berubah menjadi terang, dan di operational modenya juga sudah berubah menjadi terang. Coba kita cek di sini. Oke. Di sini masih tetap modenya yaitu dynamic desirable, dan untuk operational modenya itu terang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk praktik dynamic trunking protokol. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu untagged dan tagged. Jadi, kalau tagged itu kan misalkan kita mengirimkan pesan dari PC 2 ke PC 7, dia akan ke switch dulu, dan dari switch dia akan membroadcastnya ke PC yang tadi itu. Nah, terus kita buka simulasi dulu, lalu kita coba pada kita yang PC 5 ke PC 11. Bisa dilihat ini ARP, berarti dia belum pernah berkenalan ya. Lalu kita lanjutkan, dari switch dia akan membroadcast. Oke, maka PC 6 dan PC 4 tidak bisa menerima. Dari switch ini dia akan membroadcastnya lagi. Oke, kita buka. Nah, jadi kalau tag itu dia ada .1 key-nya. Kalau untuk untagged itu dia tidak ada .1 key-nya. Nah, jadi seperti itulah untuk untagged dan tagged-nya ya teman-teman. Semoga paham. Jadi hanya seperti itu. Oke, masuk ke menu real time. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu native VLAN. Sebelumnya coba kita cek dulu pada switch pertama. Kita masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita cek show int terang. Sorry, ini kurang do show int terang. Bisa dilihat bahwa
Di sini native VLAN-nya itu 1 karena kita belum mengubahnya atau belum menyetingnya. Nah, jadi untuk native VLAN itu misalkan dari switch dia akan mengirimkan ke switch lagi tanpa proses tag. Itu namanya native VLAN. Misalkan dari PC 4 dia akan mengirimkan ke PC 10. Maka dia tidak perlu mengalami proses tag. Kan dari switch dia akan mengirimkan ke switch lagi dan dia tidak akan melalui proses tag karena dia VLAN-nya sama. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pengertian dari native VLAN. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan native VLAN-nya ya untuk merubah native VLAN. Misalkan di switch 1 ini kita ubah switch port terang native VLAN. Misal di sini 20. Kita ketikkan dulu. Kita ketikkan INTFA berapa ini? INTFA 07. Nah, lalu kita cek lagi to show INT terang. Nah, bisa dilihat di sini untuk native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20 sesuai apa yang tadi sudah saya setting. Lalu selanjutnya coba kita menyeting pada switch di ruangan 2 ini. Seperti biasa. Conf T. Oke. Lalu ini interface-nya berapa? FA07. A07. Coba sebelumnya kita cek dulu. Switch port. To show INT terang. Bisa dilihat bahwa di sini yang FA07 native VLAN-nya itu 1. Oke, kita rubah. Switch port terang native VLAN 20. Lalu kita cek. Di sini bisa dilihat untuk interface FA07 native VLAN-nya sudah menjadi 20. Lalu bagaimana cara mengubahnya menjadi seperti semula? Caranya gampang, yaitu seperti cara yang tadi. Switch port terang native VLAN 1. Kita cek. Nah, di sini yang awalnya 1 terus jadi ini yang awalnya 1 jadi 20 lalu kita balikan lagi menjadi 1. Lakukan hal yang sama pada switch di ruangan 2 ini. Dengan mengetikkan show INT terang, ini masih 20. Lalu kita ubah menjadi seperti semula. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA07 ini VLAN-nya sudah menjadi 1. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya kalau native VLAN itu
dia tidak melalui proses tag atau .1q. Dan untuk konfigurasinya yaitu seperti tadi ya teman-teman. Nah, maka dari itu saya sudah selesai untuk modul 5 yaitu VLAN dan trunking. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau proses praktik, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.